Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya membawa acara dari Alinaro Podcast. Berfilsafat dan beragama. Berfilsafat menjadi dasar beragama atau agama menjadi dasar dari berfilsafat. Saya Nukta Akbar, tuan rumah Alinaro Podcast. Hadir di tengah-tengah kita Gus Zifamina. Halo Gus. Halo, waalaikumsalam Sedok. Kowe salam ra tak jawab masukmu. Oh iya, setiap batinmu. Nggih, sudah sih. Sudah ya. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Jasmani rohani? Yes, rohani lebih sehat, alhamdulillah. Daripada fisik kadang-kadang. Iya. Apa ini Gus? Pripun? Filsafat bawa-bawa ke sini kenapa ya? Ya karena kadang dia itu suka nyari masalah, suka dicari-cari. Kadang juga dia yang menyelesaikan masalah. Tapi kadang juga dia yang bikin masalah. Bikin masalah. Kok jenengan mau tak saya ajak berbincang mengenai filsafat di Alinaro Podcast, Gus? Ya sebenarnya itu pertimbangannya banyak, Mas. Mas apa Gus iki berarti? Gus Mawon nggih. Terserah Gus. Pertimbangannya itu banyak, Gus. Terutama kadang-kadang bisa dibilang semenjak saya lulus S1 filsafat, itu udah lama saya ndak istilah ini ku membaca-baca lagi, mengorek-ngorek kembali dunia pikiran-pikiran filsafat itu. Terus sampean pas nawari, yuk Gus, kita ngobrolkan soal itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita sekalian review kembali, istilah itu nge-refresh ilmu kembali. Mungkin barangkali yo ada hal-hal tertentu yang bisa dibilang apa, yang masih saya perlu banyak belajar. Intinya itu masih apa, judul besar ini kok. Kenapa kadang saya mau untuk bicara lagi? Ya mengenai filsafat. Nggih, ya judul besarnya ilmu aja gitu. Iya. Kenapa ndak dispesifikan filsafat saja, Gus? Yang mana? Yang ini kenapa mau untuk membicarakan filsafat? Untuk membicarakan filsafat, karena ngeten Mas, kalau yang sejauh yang pernah saya baca, filsafat itu pernah barangkali dan banyak yang mengatakan itu adalah induk dari ilmu, mother of science, gitu loh. Ya istilahnya itu jangan sampai kita durhaka sama ibu, gitu kan. Umul ilm. Iya, umul ilm gitu loh. Walhasil katakanlah ketika saya belajar filsafat itu kan juga penekannya itu mengenal lebih jauh tentang ilmu itu sendiri. Ngaten niku. Filsafat ilmu itu sendiri. Iya. Kalau saya pribadi ingin mengundang Gus Ziva membicarakan filsafat di podcast kita itu karena saya yang tidak mendalami ilmu filsafat itu sesempit yang saya lihat masih banyak Gus, masih banyak teman-teman di luar sana menganggap bahwa filsafat itu berpikir tetapi memikirkan hal-hal yang itu sifatnya bukan masalah tapi dipermasalahkan. Oke. Ya, saya tahu. Artinya berpikir saja menurut orang-orang, menurut kacamata orang-orang umum ini. Maka ada satu keharusan untuk meluruskan dari berfilsafat itu yang itu bagaimana. Nah, di sini titik poinnya adalah filsafat itu menjadi dasar dari beragama atau agama itulah yang mendasari bagaimana orang itu berfilsafat. Kalau jenengan lebih proper mana? Katakanlah ketika tadi pertanyaannya ya, agama yang menjadi dasar berfilsafat ataukah filsafat dulu yang menjadi dasar bagi agama. Kan ngoten. Ya. Katakanlah dua-duanya pasti ada argumennya sendiri. Dan kadang ya namanya juga argumen ya, kadang ada yang pro, ada yang negatif, ada sisi positif sama sisi negatif gitu. Kalaupun saya mengambil dari sisi filsafat sebagai dasar dari untuk orang beragama, itu argumennya simpelnya begini saja Mas. Katakanlah itu kalau orang filsafat itu kan bisa ketika ditanya manusia itu apa gitu, jawabannya itu adalah itu homo rasional, makhluk yang berpikir. Nah,
di lain pihak juga ada yang mendefinisikan manusia itu homo religiosus. Jadi makhluk yang punya kepercayaan. Hatta jadi filsafat dan agama saya lihat ini tetap bagian dari unsur fitrahnya manusia. Nah, tapi katakanlah kalau setelah jauh perkembangan di awal filsafat, itu kan modus berpikirnya, cara berpikirnya dulu itu kan menggeser dari mitos ke logos gitu. Mitos kan kita tahu tuh, itu ketika istilahnya itu hal-hal yang berbau tentang mistis, hal yang kadang kita sebutnya itu tidak logis itu kan. Kita balikkan saja kepada pikiran manusia, ke logos itu sendiri. Kalau dulu yang dimulai awal itu kan di orang-orang Yunani gitu kan. Ketika dulu itu pertanyaan, kenapa kok hujan? Oh, ini Dewa Zeus marah. Atau ini kenapa kok banjir? Poseidonnya marah. Oh, ini gitu. Buto Ijo nangis. Nggih, nggak gitu. Buto Ijo nggak tahu dia itu dewa sebelah mana ya. Iya. Dewa Buto. Nggih, Dewa Buto kayak gitu. Ini Gus. Karena saya tidak terlalu mengerti mengenai filsafat itu, kita membahas yang dari dimensi sempitnya saja, Gus. Filsafat dalam keagamaan. Kan mungkin banyak ya filsafat, bisa ada filsafat bahkan filsafat Jawa atau filsafat bahkan di daerah-daerah itu punya filsafatnya masing-masing. Bahkan gelas pun juga punya filsafatnya ya, Gus. Filsafat gelas, filsafat komunikasi, ya toh. Kita kerucutkan di filsafat agama saja. Nah, maka kembali lagi ke tadi, kalau menurut sampean itu mana yang menjadi peran penting? Artinya backupan utama dari berfilsafat, berpikir itu tadi, atau berkepercayaan dulu? Kalau saya mendasarkan tadi dulu, filsafat sebagai dasar dari agama, saya jawab berpikir dahulu, Mas. Berpikir dahulu. Karena begini, istilahnya itu orang zaman dahulu itu atau orang memunculkan filsafat, itu kan paling tidak gini, modusnya itu way of thinking sama way of life. Cara berpikir dengan cara hidup gitu kan. Jalan pikiran dengan jalan kehidupan. Ya, oke. Nah, sedangkan agama itu kan pada dasarnya itu kan kepercayaan, pada akhirnya juga mengurusi hal-hal paling kecil dari manusia gitu loh. Walhasil ketika kita melihat relasi antara filsafat dengan agama, akhirnya mengarah ke situ nggih. Saya paling sering melihat relasinya itu kadang kita terjebak nggih pada pertanyaan mana yang lebih tinggi dulu nih, filsafat. Sekarang udah tidak mau dijebak berarti ya. Kalau itu udah pertanyaan dulu. Iya, Gus. Itu banyak cerita lah yang itu. Artinya itu kan pertanyaannya pasti yang berbau hierarki. Duluan mana atau lebih tinggi yang mana? Bukan duluan lagi deh, soal tinggi mana gitu. Saya katakanlah gini, kalau mengambil sikapnya itu atau lebih suka jawabannya itu ini hubungannya fungsional gitu. Jadi dua-duanya berfungsi untuk menguatkan satu sama lain gitu. Kepercayaan tanpa berpikir itu hasilnya mungkin bisa jadi kepercayaannya benar, tapi di tempat lain dia mungkin tidak bisa dijelaskan dengan benar. Kan ada yang kalau orang Jawa itu benar tapi tidak benar. Benar tapi tidak benar. Gitu. Makanya kan filsafat itu kan namanya cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan bukan sekedar kebenaran, Mas. Tapi kan bagaimana kebenaran itu ditempatkan pada porsinya, proporsinya gitu. Menjadi tepat lah. Iya, menjadi tepat. Itu kan dimana orang semakin bijak itu kan ketika makin dia mengenal kebenaran, makin dia bisa memposisikan dirinya, termasuk memposisikan kebenaran itu sendiri. Gitu. Semakin berfilsafat semakin bijaksana. Ya, seharusnya kan kalau idealnya sih begitu. Bahasanya itu kan kalau dulu ada istilahnya itu nabinya filsafat alias itu Socrates ya. Kita sebut Socrates. Nabi. Iya, Nabi Athena gitu. Nabi Athena. Ya setelah mau nyebut filsuf atau nabi enggak apa-apa. Saya nyebutnya itu Nabi Athena gitu. Ya. Oke Gus. Beliau kan mengatakan hidup yang tidak diuji itu hidup yang enggak ada artinya. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada artinya. Iya.
artian itu kan istilahnya itu begini. Beliau itu kan termasuk ketika dia ditanya untuk apa sih Anda itu nanya-nanyain orang, ngajak orang pikir segitu itu. Dia tuh nyebut tuh, saya itu kayak bidan yang membantu orang itu lahir gitu loh. Katakan gini, kayak bidan. Ya toh. Yang melahirkan itu si ibu yang mengandung yang mau melahirkan atau bidannya? Pasti jawabannya ibu yang mengandung. Berarti kan Sokrates itu kan bukan ngomong ke kamu harus mikir genda. Iya, tak ajak dialog, dia ajak dialektika supaya pikiranmu itu muncul sendiri gitu. Menemukan kebijaksanaan. Iya, itu yang lebih tepatnya. Ya, oke. Saya kembalikan lagi, Gus. Monggo. Filsafat dalam konteks agama. Itu tadi kan sudah sampean jawab bahwa tidak dibenarkan strata mana yang lebih tinggi. Tidak ada, ini adalah satu fungsional aja. Pemahaman yang membantu fungsional antara dua sisi tersebut. Filsafat dalam konteks agama. Oke, maka apa peran dari filsafat dari konteks agama? Fungsinya lah ya tadi. Kalau diambil dari tadi sampean. Kalau gini Mas, mungkin saya suka jawaban begini. Pernah guru saya itu ditanya, jenis filsafat itu apa aja Pak? Jawaban guru saya, Pak, filsafat itu jenis, kalau ditanya jenisnya itu cuma dua. Filsafat Islam sama filsafat yang Islami. Filsafat Islam sama filsafat yang Islami. Beda. Bisa saya jelaskan begini. Filsafat Islam itu nanti merujuknya sama para filsuf dari umat muslim sendiri kayak Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus dan kawan-kawan. Itu filsafat Islam. Nah, selain daripada itu, filsafat bisa menjadi Islami kalau kita tempatkan pada porsi dan proporsinya yang jelas. Karena mau bagaimanapun kan esensinya Islam kan juga begitu. Bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang istilah agama itu kan adil gitu. Keadilan kan juga udah lama itu dibahas sama Mbah Plato dan Mbah Aristoteles gitu ya. Kita sebutnya Mbah kan biar lebih enak gitu. Iya gitu. Oke. Terus Gus. Artian begini, ketika makanya kan soal filsafat dalam agama itu, atau bahkan gini Mas, kalau dulu saya kuliah itu kan juga ada mata kuliah sendiri itu filsafat agama. Nah, nanti juga harus dibedain tuh mana bedanya dengan agama itu sendiri, bedanya sama teologi. Nah, terus filsafat agama itu maunya gimana kan gitu. Kalau sejauh penangkapan saya dulu pas saya dapat mata kuliah itu, filsafat agama itu kan sebenarnya bukan nggak lagi ngomongkan keyakinan kayak di teologi atau nyebut agama yang harus begini harus begitu kan enggak. Tapi filsafat agama itu bagaimana kita istilahnya itu refleksi secara kritis dan radikal tentang agama itu sendiri gitu loh. Makanya kan pembicaraannya itu tentang bagaimana tentang Tuhan. Terus bagaimana kita cara berpikirnya orang ateis itu kenapa sih kok bisa begitu. Termasuk tentang keadilan Tuhan. Itu di filsafat agama dibahas. Lalu gini Gus, perannya filsafat dalam agama itu apa hanya tadi yang jenengan sebutkan untuk mengkritisi agama. Tuhan itu apa mungkin, Tuhan gitu. Itu siapa mungkin, Tuhan itu di mana, Tuhan ondak ya, gitu. Apa off gitu ya. Nah, pertanyaan filsafat yang seperti ini dalam konteks agama, filsafat itu menerima nggak sih jawaban-jawaban tekstual yang itu memang teks-teks keagamaan? Dalam konteks pertanyaan filsafat yang merujuk pada agama. Itu filsuf itu bagaimana Gus? Kalau pertanyaannya begitu, ketika saya ngambilnya contoh kasusnya kan di filsafat Islam itu Mas. Ketika menegak mengkonsepkan filsuf itu yang bagaimana di Islam, bahkan Nyun Sewu sikapnya. Iya. Jadi kalau kebanyakan para filsuf Islam memposisikan filsafat itu bagaimana kita nyari kebijaksanaan atau bahasa di Islamnya itu hikmah gitu. Lebih ke hikmah. Iya. Cuman di garis bawahi dulu Mas.
filsafat di sini itu kan termasuk bagian dari usaha manusia, pikirannya manusia, dan bagaimana caranya mengoptimalkan kemampuan manusiawinya itu, berpikirnya itu. Iya, untuk kemudian dihadapkan pada kepercayaan kita terhadap Islam atau agama itu sendiri, gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi itu kan hubungnya fungsional, dia saling menguatkan. Berarti untuk mencapai kehikmahan dari Islamnya seseorang, kebijaksanaan seseorang itu. Hatta katakanlah ya kita harus berani bilang orang belajar filsafat ada yang makin banyak istilahnya itu makin kuat agamanya. Tapi yang saya ada yang nanti polanya itu ya menjauh dari agama. Maka filsafat yang demikian dalam sesempit filsafat agama, itu filsafatnya di kefilsufannya itu berhasil atau enggak, Gus? Yang seperti itu. Yang bagaimana? Yang tadi yang malah semakin jauh dari agama. Itu. Padahal kan tadi jenengan menyebutkan fungsi dari fungsional dari filsafat dalam agama itu untuk menganalisa agama menjadi hikmah tadi. Ya tentu kalau katakanlah nanti mengarahkannya itu malah makin menjauh dari agama. Itu kan nyun sewu itu nanti padarannya yang lebih istilahnya itu merusak itu sendiri. Katakanlah sebenarnya gini Gus. Kenapa katakanlah kita muncul pertanyaan, kenapa orang bisa makin sesat gara-gara filsafat atau orang ateis gara-gara filsafat? Kan orang pasti ada mengarahnya kan pertanyaan di situ. Saat saya kasih contoh agak cerita sedikit gini Gus. Dulu dosen saya itu pernah cerita yang ngeten iki. Beliau itu pernah ditanya sama orang yang mempertanyakan kebiasaan mahasiswa filsafat gitu kan. Nah, dosen saya ditanya gini, Pak, mohon maaf, jenengan kan dosen di jurusan filsafat. Kok kenapa mahasiswa filsafat bayang tidak sholat gitu kan? Yang begini bikinnya begitu segala macam lah. Yang pokok sebutannya agak serem yang bagaimana gitu kan. Jawaban dosen saya begini, mungkin agak retorik ya. Bilangnya gini, apa saya tanya dulu Pak. Oh jenengan kalau ke terminal berapa banyak sopir-sopir yang sholat sama yang tidak sholat? Ya banyak yang nggak sholat Pak. Oh, jujur yang saya lihat gitu. Nah yang nggak sholat itu apa ya belajar filsafat Pak sampai nggak sholat? Kan gitu. Padahal fakultas-fakultas lain, jurusan-jurusan lain yang dapat mata kuliah wajib filsafat dasar itu juga belajar filsafat tapi juga tidak sholat juga. Nah itu kan artinya bukan pada salahnya filsafat. Dia kan sering dikambing hitamkan aja. Cuman tadi kan akarnya di sini Gus. Kenapa orang bisa begitu? Karena kadang gini, melihat filsafat itu sebagai produk pikiran, bukan sebagai cara orang berpikir. Cara orang berpikir itu bukan, tapi itu produk dari pikiran. Nah, kadang bagaimana produk pikiran itu bisa menghasilkan sebuah produk kalau cara memproduksinya tidak benar? Nah, penekanannya gini. Ketika kita lihat filsafat itu cara berpikir, kita kadang akhirnya gini. Misal saya kasih contoh. Dalam filsafat itu kan ada aliran namanya eksistensialis. Kalau kemarin saya sama Skafa itu kan Gus. Gimana? Tak alihkan dulu. Benar. Teori apa itu? Yang mana? Teori apa Mas yo? Teori. Yang mana? Hurausen apa? Yang kita lihat dari ketinggian lebih tinggi itu malah lebih dapat melihat lebih banyak itu apa namanya Gus? Apa teorinya? Rada lali kan. Hurausen apa Gus? Ya balik lagi. Gitu. Maaf. Ratakan kono ya Mas. Sorry aku ya nyandak dengan kono. Terus Gus. Ngene Gus. Kalau kita ngambil contoh ya di aliran filsafat namanya eksistensialis. Eksistensialis itu kan bagaimana kita mempertanyakan manusia itu eksis. Dia itu ada atau mengada gitu kan. Bahasanya gini. Ada filsuf eksistensialis yang salah satu contohnya itu Friedrich Nietzsche yang pernah mengatakan Tuhan telah mati. Kan ada. Tuhan is dead. Ya. Akhirnya itu banyak yang guyon karena nanti Tuhannya bilang kan Nietzsche yang mati gitu. Itu guyonnya gitu. Kebanyakan gitu.
Tapi gini Gus, tapi juga ada filsuf eksistensialis yang makan lebih religius. Dia yang memikirkan tentang manusia itu mengada bagaimana. Contohnya namanya itu Soren Kierkegaard, Muhammad Iqbal gitu segala macam. Oh itu sangat religius Gus. Artinya kan gini, sudah perbedaan nih. Yang mana Nietzsche itu gaya mikirnya begini, akhirnya cara mikirnya kok bisa begini nih. Akhirnya produk pikirannya begini gitu. Salah. Kita kan harus bisa bedakan dulu. Kadang makanya tadi saya bicarakan kesampaian. Kita sesempit filsafat yang kontekstual, filsafat agama saja. Karena kalau ke sana itu kan pasti lebih banyak, lebih fenomenal lagi. Gini Gus, filsafat itu, filsuf itu menurut sampean, produk pikiran, artinya dia bisa dikatakan filsuf itu ketika dia sudah membuahkan hasil pikiran, atau filsuf itu setiap mereka yang harus berpikir dari apa yang mereka lakukan. Ayat tadilah sederhananya cara berpikir. Filsafat itu adalah produk pikiran atau cara berpikir. Kalau saya katakanlah itu sebenarnya itu kan lebih melihatnya itu kan dari dua contoh itu kan sebenarnya sebab akibat gitu Mas. Ketika orang cara mikirnya tersendiri, itu kan pasti punya buah pikiran tersendiri. Nah, kadang orang punya buah pikiran itu kan juga dilihat dari cara mikirnya bagaimana. Nah, sedangkan bagaimana orang bisa disebut filsuf gitu. Kalau pembedaannya kan filsuf sama ahli filsafat kan beda Mas. Filsuf sama ahli filsafat beda. Apa bedanya coba dulu Gus? Bedanya filsuf itu yang tadi dia itu berpikir dengan pikirannya sendiri, dengan segala instrumen ya, baik hati atau dan indrawinya dan termasuk akal budinya gitu. Angin ya Gus. Iya, itu kan tetap equipmentnya yang lain gitu. Itu malah di kartun nanti. Meskipun itu kartun ketawanya yang los saja loh Gus. Iya. Ketawanya yang los saja. Kalau Avatar itu kan sangat, kalau bisa dibilang itu kan kartun paling filosofis yang saya lihat. Bahkan paling rohani. Itu yang filsuf. Filsuf itu saya bilang tadi, dia punya pikiran sendiri, punya jalan pikiran sendiri, dia punya buah produk pikiran sendiri. Filsuf. Itu filsuf. Kalau ahli filsafat? Ahli filsafat. Itu kan kadang dia tidak terlalu banyak mikir, tapi baca pikiran-pikiran filsafat. Dia namatke Plato sampai Karl Marx misalnya. Gitu. Dia tidak berpikir, jarang berpikir. Tetapi memikirkan pikiran orang-orang. Pengibaratnya gini, kalau dia lebih seringnya itu ngomongkan filsafat ini begini, filsafat itu begitu. Dia kan cuman baca, mereview lah. Mereview. Dia lebih meriak. Istilahnya bahkan kalau mau jujur ya kutip-ngutip aja gitu. Ngutip aja. Sekarang kan saya fokus. Apa itu? Orang lihat filsafat itu atau kebijaksanaan itu cuma dari quote atau cuma kutipan kata. Padahal kan harusnya kan filsafat tidak sekedar itu kutip-kutipan ya. Iya. Padahal ngutipe ya orang kutipan filsafat, kadang kutipan puisi-puisi. Kan gitu. Puisi filsafat. Nek sing kadang jon sewu, nek ulama mesti kadang fotone kuwi wae sing surbanan arep jenggotan padahal mesti niku kan ngoten. Jon sewu. Kembali lagi ahli filsafat. Artinya kan ada ahli filsafat yang memang mempelajari filsafat A sampai Z, tapi dia tidak menghasilkan buah pikirannya sendiri. Tapi ada filsuf yang punya pikiran sendiri, nggak tahu itu Plato siapa, nggak tahu Karl Marx itu siapa, nggak tahu Nietzsche itu siapa, tapi punya pikirannya sendiri. Nah, itu berarti kan filsuf. Itu udah filsuf. Walaupun dia nggak paham secara filsafat. Nggak paham itu. Dia tidak tahu pembagian filsafat, tapi dia berpikir. Iya. Dia membuahkan hasil pikiran. Dia itu filsuf. Iya. Maka kita semua adalah filsuf. Tentu saja. Gitu. Artinya filsuf itu memang terkonsen pada cara berpikir, membuahkan hasil pikiran. Maka kebijaksanaan ini kan bukan dari hasil bagaimana dia telah memikirkan sesuatu kan Gus. Bisa katakanlah bijaksana itu cara dia berpikir atau output produk dia berpikir. Kalau ngomongkan yang kebijaksanaannya Mas ya. Kan kalau sering bahasanya di agama itu kan hikmah. Kalau penekanannya saya paling ingat itu kalau perkara hikmah itu ketika merangkul yang mana ilmu mana amal. Itu baru ketika orang sudah
menekankan mana ilmu mana amal, tidak memisahkan orang cuma ilmu tok gak ngamalin, atau bahasa atau cuma ngamalin itu tanpa ada ilmu gitu. Itu pasti jauh dari kebijaksanaan. Ya, betul. Makanya penekanannya dalam seorang filsuf. Banyak orang yang nyun sewu pikirannya apa itu menggebu-gebu gimana bisa mengubah dunia. Filsufnya nyun sewu, dia malah apa itu kehidupannya nggak sesuai dengan pikiran-pikirannya. Jenengan tahu karma gitu kan? Dia kan bilang tentang apa itu matinya ngenes itu ya. Nyun sewu bangkrut, Gus. Ngoten niku. Malah sukses jenengan mungkin. Nggak perlu diamini sih. Ya. Cuma kan sampean kan nggak menekankan ada nuktaisme kan nggak ada. Matinya di mana? Di Paris, di Jerman. Iya di Jerman. Di Jerman ya. Iya. Tapi asalnya saya masih agak lupa itu asalnya ya. Klaten. Asalnya Klaten. Itu Khairul Maksum, Mas. Bukan Karmak ya mungkin. Iya. Itu kan matinya kan terkucilkan kan itu. Iya toh. Artinya kan banyak istilahnya itu kalau guru saya pernah nulis Bapak Fahrudin Faiz itu buku tentang filosof itu juga manusia. Filosof itu juga manusia. Filosof itu maksudnya filsuf ini ya? Iya. Iya tuh Gus. Ya emang iya. Cuma kan isi bukunya itu Mas, enggak dari itu cerita-cerita lucu tentang para filsuf-filsuf. Yang katakanlah itu ya ternyata sepikiran-pikirannya manusia yang kadang kita lihat filsuf itu mikirnya gini, pikirannya bisa mengubah dunia, bisa menggerakkan massa. Ternyata secara personal, secara manusiawi itu ya banyak hal-hal yang katakanlah itu kita mengiyakan, oh ternyata dia manusiawi itu. Gitu. Itu banyak ceritanya. Itu kalau dalam konteks filosof yang mungkin bukan dari background keagamaan. Nah, bisa. Sekarang bisa ada kita bilang. Gimana? Sekarang ada enggak filosof yang memang background keagamaannya kental? Ya. Seperti kopi yang sekarang kosong. Iya. Kosong adalah kental. Iya. Gus. Kental adalah enggak ada nganu ampasnya. Iya, Gus. Ada enggak? Iya. Filosof yang memang backgroundnya dari keagamaan. Ya. Mungkin seperti sampean. Ya. Tetap selegence mahua selegence huwa ketiplut. Maksudnya tetap menghasilkan error seperti filosof yang tidak berpijak dengan keyakinan. Menghasilkan error atau menghasilkan yang bagus-bagus? Menghasilkan error. Ada enggak kalau dari filosof yang berangkatnya dari keagamaan? Kalau mau jujur itu gini Mas. Ya harus jujur Gus. Ayo aku tak ngomong jujur sejujurku ae. Iya. Kita dianggapnya ngapusi. Enggak Gus. Kalau di filsafat Islam itu mau bisa dibilang nyun sewu Gus. Ada beberapa tokoh yang atau kalau saya ingat dia itu memang berangkatnya itu kan dari peradaban Islam, tapi pikirannya nyun sewu jauh dari mainstream. Saya sebut jauh dari mainstream. Misal kita sebut contoh ada namanya itu filsuf namanya Al-Farabi. Dia punya pikiran segala macam tentang apa itu kota keutamaan itu bahkan mengambil role model Kanjeng Nabi Muhammad kan gitu. Tapi ada filsuf yang dari kalangan Islam itu nyun sewu istilahnya itu mengkritik kenabian. Macamnya gitu. Beda bahasanya gini, dia mikir kalau orang udah bisa mikir sendiri, ngapain perlu nabi? Atau niku. Ini nganu ya, salah satu namanya Abu Bakar Ar-Razi gitu. Itu ada Ibnu Razi. Bukan, beda lagi. Ada Fahrudin Ar-Razi. Ini Abu Bakar Ar-Razi. Ada Fahrudin Faiz juga. Itu guru saya. Gitu saja. Terus. Iya gitu. Nah itu kan Sewu kalau kita melihat dari sisi keagamaan kita, mosok ketika sudah beragama, sudah berfilsafat tapi tidak cocok sama kenabian. Itu kan kalau mau dibilang yang dengan maksud apa tadi? Selegense bisa dibilang bisa mengarah ke situ. Tetap ya artinya. Jadi tetap artinya kan kita lihat faktual, lihat produk pikirannya bagaimana gitu kan. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa produk pikirannya gini? Nah penekanannya gini Mas, kalau kita mempelajari semua itu, ya boleh-boleh saja. Asalkan kita bisa menempatkan pikiran-pikiran mereka, produk-produk pikiran mereka sesuai dengan pasnya bagaimana. Apa yang membuat kalau filsafat dan keagamaan ini adalah satu hubungan fungsional, harusnya yang tepat itu kan tidak sampai Gus.
karena sudah tahu porsi-porsinya. Iya. Ini sudah ndak mengcover ini, Yeah. maka pembahasan ini fungsi dari ini. Iya. Tapi dan itu sudah terjadi. Yeah. Seperti yang sampean utarakan tadi. Apa sih faktor yang itu rawan untuk melatar belakangi terjadinya selegence ini tadi dalam berfilsafat di ranah keagamaan. Padahal itu tokoh loh Gus. Padahal itu tokoh. Dan dikritik, kalau saya sedikit baca artikel itu dikritik habis-habisan sama Imam Ghazali itu ya. Tentu saja. Meskipun Imam Ghazali ngeritiknya ke Al-Farabi sama Ibnu Sina aja. Kalau Ar-Razi mungkin nggak kena sampai itunya. Nggak kena. Iya. Gitu loh. Beda cerita. Gimana Gus? Yang tadi. Katakanlah bagaimana kita mengantisipasi rawannya ke situ, nggih. Nek saya pribadi Mas, karena pada kanannya saya belajar filsafat nggak dari kampus aja. Sama saya dari ngaji di Masjid Jenderal Sudirman. Dari dulu saya ngaji filsafat di situ, malah lebih dapat filsafatnya di situ. Mungkin penekanannya sih gini Mas. Ketika orang itu mau membaca tentang filsafat, dia tuh kan nyun sewu, kadang lebih seneng melihat produk pikirannya itu yang sesuai dengan jiwanya. Wah, ini ngomongi tentang itu Tuhan tuh begini. Ini agak sedikit contoh begini ya Mas. Kadang saya pernah melihat siklusnya mahasiswa filsafat ya Mas. Dulu kalau di awal-awal semester, yang paling sering digibahkan itu tentang perkara ketuhanan gitu. Apakah Tuhan adil, apakah Tuhan ada, apakah Tuhan ini, harus segala macam A sampai Z. Itu nanti outputnya kan macam-macam gitu. Baru nanti pas mau semester lanjutnya dia mulai mempertanyakan tentang kedirian. Kita itu jati dirinya apa? Manusia itu bagaimana? Hidup itu bagaimana? Iya. Apakah kita ini ada? Mesti seperti itu. Baru semester 3 paling cuman pertanyaannya paling simpel. Kira-kira pertandingan bola semalam sudah skor berapa? Kamu ngantuk podak gitu, nanti kita makan di mana? Nggak ada pikiran-pikiran yang di awal-awal kesana lagi. Di semester akhir udah nggak ada tanya-tanya karena pada ndak masuk kuliah. Nah, itu coba intermezzo. Tapi gini, yang saya tekankan itu gini. Saya mungkin ketika bilang kerawanan di situ, ketika saya penekanan ini bukan dari filsafatnya sendiri yang salah, enggak. Tapi kadang personnya orang tidak mengetahui kapasitas dia berpikir. Merasanya kalau sudah rasional itu sudah pasti benar. Kalau sudah benar berarti pikiran saya yang lebih benar daripada Anda yang saya anggap tidak rasional. Pasti kadang kejebaknya di situ. Dia sering dari dulu. Makanya kalau saya menekan ini lebih senangnya bagaimana tidak rawan. Sering-seringlah kamu tetap mencari ilmu, seringlah bertanya. Kalau perlu ada gurunya Mas. Saya kira itu yang lebih aman bagi orang yang mungkin istilahnya itu mengantisipasi kerawanan dari mempelajari filsafat. Nah, guru itu juga penting. Katakanlah nggak ada guru karena memang belum nemu guru, paling tidak tetap terbuka dengan segala kemungkinan kebenaran yang baru. Karena kalau kita stagnan, ya sudah, kita mungkin malah nggak maju-maju sama sekali. Apa titik tekan yang harus lebih diperhatikan dari sekedar berpikir? Dari sekedar berpikir. Berpikir itu kan harus. Lalu menurut sampean dia lebih merasa rasional. Ya. Lalu menjelek-jelekan, mengurang-urangkan yang kurang rasional. Ya. Rasional ini harus. Ya. Tetapi pijakan dari kerasionalitasannya ini kan yang menyebabkan dia selegenci tadi kan. Iya. Nah, backup apa yang sanggup untuk menghalau dari rasionalitas dia yang liar, Gus? Kalau langsung jawabnya agama agak nganu punchline-nya nggak masuk ya? Belum masuk. Bukan masalah masuk nggak masuk. Nggak masuk ya? Sepenuhnya saja. Nah, aku pernah nemu gini Mas, ada cerita menarik nih. Cerita dari seorang filsuf besar Islam namanya Ibnu Sina. Dia itu pernah nyun sewu muskil dalam perkara filsafat itu bingungnya setengah mati sampai nggak bisa mikir lagi. Apa yang dia lakukan? Dia tutup buku tentang filsafatnya, dia sholat.
Dan setelah sholat beliau memahami apa yang terjadi. Artinya nyun sewu sebenarnya yang penekanan situ mungkin bisa dilihat dari sisi itu. Tapi yang saya lihat sisi kerendah hatian kita. Itu yang kadang nggak dilihat untuk orang yang lagi seneng-senengnya belajar. Karena memang efek dari kadang belajar sudah tahu ini seringlah agak merasa tinggi dikit enggak apa-apa. Nah, kalau bahasanya pondok kan ya ora penting sumbut ngono lho. Aku sombong kan encen pinter ngono kuwi lho. Aku cen ngalim kok. Mesti sering bahasa gitu. Aku cen ngene kok. Gitu. Aku Nah, Anda kan memang GBL gitu kan. Gitu. Istilah gitu. Nah, coba kan itu memang nganu lah apa? Saya kira hanya reaksi-reaksi tertentu, tapi kadang dia perlu sisi-sisi kerendah hatian untuk mengenali batas pikirannya sendiri. Kalau mau jujur kan pikiran kita itu kan bisa mikir macam-macam dan kita tidak akan dihukum gara-gara pikiran kita cuma di pikiran loh ya. Kita tidak akan dihukum, Gus. Cuman kita kadang bisa jegur jurang dia gara-gara pikirannya dia. Tentu saja, itu pasti ke situ. Dan dihukum sih. Kan sebatas apa kok pikir seadoh-adohnya gitu loh. Itu kan cuma sebatas akhirnya pikirmu tekan nanti sak ngantukmu, sak keselmu, sak kapokmu. Kan gitu. Lah orang kalau sudah kadang memahami dia itu sudah mulai memperhatikan. Yang penting dalam hidup itu apa, kesejahteraan itu bagaimana. Makanya kan nyun sewu kadang ada istilah yang kadang saya kira ya gurun juga. Lah filsafat itu apa sih? Ya kadang ada guyonnya tuh diawali dengan pertanyaan, diakhiri dengan pertanyaan lagi. Itu guyon aja sih Mas. Tapi kan gitu. Artinya itu kan cuma dinamika dalam orang berfilsafat. Artinya saya juga merespon, saya juga kadang pernah mengalami sedikit banyak tentang itu. Ya akhirnya kita harus sering belajar. Kalau sampean sendiri Gus? Iya gimana? Sampean kan ini studi S2 juga filsafat ya? Ya. Phil berarti nanti? Ya. Phil? Enggak Mas, MAG nanti. Tetap MAG? Iya. Kalau sarjananya? Sarjananya SAG. SAG. Nggih, ya agak gimana alam goib segala macam. Keren feel agak ya. Gila terus gila. Pasti kan plesetannya banyak. Keren feel loh, Gus. Keren feel loh aslinya. Keren feel itu mah huwa keren feel. Maksudnya keren pakai gelar feel. Gitu. Dulu tuh ada S-feel, ada S-feel I, Mas. S-feel I. I-nya Islam gitu loh. Keren S-feel-nya tok sih. Iya. Ngomongnya S-feel I, S-feel I. Ya S-feel I kada. Kalau sampean pribadi lebih memperhatikan cara berpikir sampean, memaksimalkan cara berpikir sampean sampai pikiran yang maksimal, atau sampean lebih memperhatikan dan lebih sibuk dalam mencari pijakan sampean berpikir. Kalau sampean lebih memperhatikan mana? Saya yang nomor 2, Gus. Wah. Karena kebanyakan kita cara pikir sendiri, penekanan tertentu itu kita nanti terjatuh pada jurang arogansi. Saya kira gitu. Pada jurang yang kita hampiri sendiri. Kalau saya cuman hanya ikut ini ikut itu kan juga ada istilahnya itu sisi buruknya. Kita kan nggak berani mikir sendiri, nggak tanggung jawab pada pikiran kita sendiri. Meskipun juga ada sisi positifnya kan. Kita itu punya pijakan. Tapi kalau sejauh saya berpikir, saya lebih banyak mempertimbangkan mana pijakan-pijakan yang jelas supaya kita itu ngarah kemana. Nah, makanya kan saya kalau konotasi mikir sendiri atau itu apa, saya kurang banyak mengeksplor di situ. Meskipun banyak hal-hal yang pikiran saya sendiri bagaimana, terus itu ada pemantiknya, merancang sendiri itu banyak. Coba katakanlah ketika kita udah punya pijakan, kadang itu lebih clear kita mau melangkah kemana. Tapi kalau kita juga punya pikiran sendiri, itu kan memaksa kita itu punya apa istilahnya daya kreatif sendiri, punya rasa tanggung jawab sendiri terhadap pikiran kita. Pasti ada sisi positif negatifnya. Apakah filosof semuanya yang sudah menyicipi lahar atau apalah dingin nggak nih laharnya? Es lahar. Okay. Mencicipi laharnya ini, mencicipi errornya ini. Apakah dia itu melakukan kesalahan dari kurangnya memperhatikan pijakan?
Kalau berpikirnya otomatis dia berpikir. Semaksimal mungkin Yeah. pasti. Tetapi ketika output hasilnya itu ternyata malah tidak masalah. Yeah. Ini dampak yang besar itu andilnya apa? Pijakankah? Atau memang itu keterbatasan dari pikiran? Saya kira di penekanannya itu keterbatasan. Keterbatasan pikiran. Iya. Karena berarti tanpa pijakan pun orang akan tetap bisa menghasilkan pikiran yang maslahat. Iya, bisa. Nah, saya pasti begitu. Tapi kenapa sampean lebih proper di lebih memperhatikan pijakan? Kalau mungkin lebih dari pola belajar. Pola belajar saya itu kan ada guru, saya mendengarkan, terus kadang saya mereview kembali, dimutolaah kembali. Benar kalau mau jujur itu kan semacam pola-pola belajarnya kita orang pondok. Matlaah. Nggih. Beda lagi kalau teman saya tidak pernah mondok, pasti dia lebih berani daripada saya. Lebih berani dalam artian? Ya berani kalau mau jujur antara bisa nabrak atau on track juga. Gitu. Cuma kadang-kadang ya problemnya dia nggak tahu nih ini on track atau nabrak. Kayaknya nggak nabrak nih. Nah gitu. Susahnya kan di situ akhirnya, Bos, maksud saya. Berpikir saja tetapi apa esensi dari yang dia pikirkan itu kan kadang ya iki jane aku mikir tenan opo. Yeah. Iki malah aku mateni aku dewe. Yeah. Ayo. Kalau jawaban yang mungkin lebih ketika penekanan di situ, kenapa kita perlu mencari kebenaran, kenapa kita perlu berpikir gitu. Iya. Saya paling suka jawaban ini, Mas. Aku berpikir maka aku ada. Bukan, itu dari zamannya. Iya. Tahu itu kan saya taunya hanya itu. Tahu ya yang nyebutin itu siapa? Siapa, Gus? Rene Descartes. Kalau di orang Jawa dari Rono Dosokerto. Rono Dosokerto. Nggih. Cuma kan dia orang Prancis, jadinya Rene Descartes gitu kan. Kalau di Jawa mungkin dia nanti namanya Rono Dosokerto. Jangan-jangan. Oh, gitu jangan-jangan. Ya kita kayak tahu apakah dari Prancis ikut VOC ke sini, siapa tahu kan enggak. Gitu. Kalau pendekatannya gini gitu. Kenapa kita perlu? Itu cocok logis sih tadi. Memang. Saya suka gitu aja. Iya, Gus. Monggo. Kenapa kita masih perlu berpikir? Kenapa kita masih perlu mencari kebenaran? Karena yang saya gini, Gus. Kadang ketika kita stagnan dalam satu pikiran, satu kebenaran tertentu, kita kan pasti tertutup dengan kemungkinan kebenaran yang lain. Kita kadang merasa nyaman sama kebenaran yang sebenarnya mungkin kebenaran hanya sebatas yang kita anggap benar. Terus ketika kita ketemu kebenaran yang lain, kita sudah anti atau malah menjauh gitu. Padahal kalau kita mau berani katakanlah mengambil tindakan yang kita mau mempelajarinya, mau paham, oh maksudnya si A itu bisa A sampai sini, berarti tidak pasnya di sini, yang mungkin kita bisa ambil baiknya di sini. Makanya kan kenapa mencari kebenaran adalah demi kebenaran itu sendiri dan manfaat-manfaat yang lain. Yang kadang kan kalau mau jujur, kalau orang filsafat itu kelihatannya kalau langsung pakai istilah itu sendiri, kan kebenaran apa? Kebenaran itu sendiri. Keadilan apa? Keadilan itu sendiri. Banyak kok yang begitu. Cinta itu apa? Enggak. Cinta itu sendiri. Cinta itu sendiri. Saya itu siapa? Saya itu sendiri ya. Nukta itu siapa? Nukta itu sendiri. Nukta itu sendiri. Banyak lah gitu. Ya, Gus. Ini tuh apa? Susah dikerucutkan, Gus. Memang. Susah dikerucutkan. Memang. Betul. Susah dikerucutkan. Kesana saya tarik lagi, kesana. Nah, lagi. Malah balik Rono lagi atau cari jalan lagi baru gitu ya. Kalau mau jujur, kalau mau style saya Gus ini kalau mau fair-fairan dulu zaman saya S1 ngobrol sama teman-teman mungkin hampir 100% begini, cuma ada kopi dan rokoknya gitu. Rokoknya ada, kopinya ada, cukup saja yang ini begitu. Tuh ada, tapi tidak ada Gus. Kita ikutan ada yang tiada ada gitu ya, yang tiada ini ada ya pasti ke situ lagi loh ini. Udah. Terima kasih. Gini Gus, pripun? Maka nilai benar kemutlakan dari seorang filosof apa? Nilai kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ya. Tas bawah kanan kiri. Ya. Benar, tepat dan bermanfaat. Benar manfaat, benar yang tepat gitu. Katakanlah begini, kalau kita langsung nyebut kebenaran yang absolut,
kebenaran yang absolut. Ya. Kebenaran absolut itu apa? Absolut itu sendiri. Nah, itu kan langsung bahasa yang tadi. Ya, pasalnya ke situ kan. Kalau mau jujur Gus, itu kan sudah dipikirkan dari zaman Syekh Sokrates dan Syekh Plato tadi. Ya toh. Hadratus Syekh. Iya, kalau gitu. Kependekan ini kan situ. Cuman begini Gus, katakanlah seiring perkembangan zaman, kebenaran itu kan senantiasa mengikuti zamannya. Dan kebanyakan filsuf itu berpikir melampaui zamannya. Gitu. Walhasil gini, sampai apakah benar ada kebenaran yang absolut itu? Itu langsung pertanyaan yang lebih esensial lagi. Dan jawabnya yang lebih klise daripada itu, carilah kebenaran itu sendiri. Yang itu tadi, punchline-nya yang tadi kan. Akhirnya gitu. Kalau mau jujur lagi Gus, padahal jawaban simpel ada. Ya, yang simpel aja. Yang paling simpel. Yang simpel aja. Apakah berada itu objektif? Ya enggak, yang namanya subjektif, namanya orang-orang gitu. Ya, itu terlalu simpel. Tapi kalau tadi kan lebih bulat, ada punchline-nya. Ya. Ada konklusinya itu. Enggak, maksudnya nilai kebenaran, nilai yang itu memang harus bar minimum yang dicapai dari seorang filosof itu ada ciri khas tertentu. Capaian tertentu. Ya. Kalau katakanlah yang lebih itu mengarah apa sih maunya filsafat tadi kan? Itu tadi bagaimana kita untuk senantiasa mencari kebenaran. Nah, itu dengan cara-cara tertentu loh ya, yang tentunya harus benar. Nonton. Tapi pikiran yang benar juga harus dicapai dengan cara yang benar. Seperti kadang kita itu menganalisis bagaimana yang benar, kita mengkonsepkan sesuatu, membuat argumen tertentu, segala macam itu banyak. Bahkan benar itu belum tentu tepat. Iya. Tepat itu belum tentu benar. Iya. Yang benar dan yang tepat itu adalah yang bermanfaat. Apalagi sebenarnya itu kan kalau tidak salah ya harusnya kan benar. Kalau tidak salah ya harusnya kan benar. Iya. Tidak salah kan berarti benar. Jangan gitu. Sudah bilang gitu. Enggak itu ya. Iya. Ini gitu aja Mas. Nek kalau penekanannya itu saya paling senang ciri filsafat yang katakanlah paling tidak harus dimiliki orang yang belajar filsafat atau berfilsafat. Yang itu ciri dia yang radikal. Radikal dalam konteks mengakar. Artian dia mencari klarifikasi. Jangan klise Gus, jangan klise. Enggak, dia mencari kebenaran yang benar-benar jadi pokok pembahasan. Makanya Nyun Sewu dia kan mengurai sekian permasalahan ini yang harusnya kita nggak omong ini. Ternyata betul. Yang paling utama itu titik poin utama di sini. Nah, kalau filsafat nggak punya ciri seperti itu, ya katakanlah ya tadi, mungkin hasilnya bisa nggak manfaat, bisa nggak ada kerjaan. Nggak benar itu tadi. Cuman ngomong doang. Karena caranya yang nggak benar. Rasanya gitu. Makanya kan untuk menuju yang lebih esensial, yang lebih radikal itu kan kalau bahasanya lebih usuliyah gitu kan, yang lebih asli. Iya dong. Aslun itu kan artinya akar kan gitu. Berarti jane filosofis mau ngomong apa? Enggak jadi. Saya bisa ngomongkan itu ke sembulet ke berapa lagi. Itu salah satu itu kemampuan super orang kami, katakanlah bila gitu. Enggak gini kok. Enggak gimana? Setiap orang yang belajar filsafat, itu tentu dia berpotensi untuk disebut filosof. Pasti kan. Tetapi orang-orang yang tidak belajar filsafat, tetapi kritis dalam kehidupan, kritis dalam pemikiran, kritis dalam analisa, rasional sekali orang ini, akal kabeh, dia sudah bisa disebut filsuf belum sih Gus? Sudah. Kenapa? Karena dia sudah berani berpikir, sudah berani memaksimalkan potensi akal budinya, memaksimalkan karunia Tuhan. Maka filsafat itu ya berpikir. Saya bilang tadi di awal, dia kalau ndak jalan pikiran atau cara berpikir, di paling ndak dia menjadi way of life, jalan hidup, cara hidup. Gitu. Maka kadang orang punya istilahnya itu petani di pedesaan
enggak terlalu mikir aneh-aneh, tapi dia paham apa yang dia lakukan, cara hidupnya dia senantiasa bekerja dan mensyukuri apa yang ada. Kan enggak perlu mikir jelimet-jelimet atau ngomong di podcast ini aja gitu kan. Atau diundang podcast kan enggak usah ngitung nanti panennya berapa. Iya kan gitu. Ya. Tapi nyatanya dia katanya sebenarnya dia punya filsafah kehidupannya dia sendiri. Falsafah kehidupannya sendiri. Kebijaksanaan. Iya. Panjang umur untuk kebijaksanaan. Amin. Panjang umur untuk. Iya. Filosof. Iya. Mantap. Memang sedikit Gus, menguras pikiran ini. Filsafat. Memang. Karena memang harus mikir Gus ya. Iya. Katakanlah kan kalau mau jujur, orang mulai kadang-kadang orang nggak cocok sama filsafat itu sebenarnya bukan karena efek yang negatif, karena ketika dia masuk ternyata kok jelimet gitu. Ya udahlah nggak cocok aja gitu. Ada ya begitu kan. Wah, boleh nganu aku sinau jelimet, ngapain gitu kan. Kok tidak cocokannya itu sudah bisa disebut filsafat belum? Bisa sebenarnya. Ya. Kamu anti filsafat bukan pikiranmu gitu loh. Gitu. Ada kan gitu. Iya. Kan kalau sampean pribadi menilai saya potensi filosof. Potensi sekali. Anda punya pikiran sendiri, punya bisa mengarahkan kemana. Nuktah gitu. Marx. Iya, enggak nuktahisme gitu kan. Itu mau jadi aliran atau toreko bisa, Mas. Saya ingin menjadi Tuhan. Enggak, kalau kada guyonnya dulu apa, Mas? Apa tuh kalau diusulutin filsafat pernah jadi apa? Guyon banget itu. Jadi nabi, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya enggak, itu memang guyon banget gitu. Lah itu cuma guyon. Katakanlah ya kalau mau begitu apa ya payo kan enggak mungkin kan gitu harusnya. Satu kali lagi pertanyaan secara umum, lalu kita mengerucut pertanyaan ke background dari podcast ini sendiri. Santri, pondok pesantren dan lain-lainnya. Satu pertanyaan terakhir, Gus. Apa yang perlu diperhatikan dari berpikir? Yang perlu diperhatikan dari berpikir dalam konteks filsafat ini ya. Dalam filsafatnya, Mas. Oke, katakanlah kalau konteksnya apa yang perlu diperhatikan sebelum kita berpikir nih. Harus ngapain dulu sebelum berpikir, Gus? Ya, kalau wudu sik kah apa piye maksudnya? Wudu sik itu. Ini sebagai cah pondok atau sebagai ndak pondok? Korelasi filosofi. Orang bukan kalau ke situ ya, Mas. Paling ndak dia menyiapkan pikiran yang seterbuka mungkin. Dan dia paling ndak berusaha memaksimalkan pikirannya untuk benar-benar mempertanyakan, mengkritisi. Tapi ngeten, Mas, orang kadang suka kritis, suka berpikir secara mengakar radikal, tapi kadang dia melupakan hal yang utama. Apa? Bagaimana caranya sistemasi. Karena orang kadang berpikir dia berantakan. Nggak runtut ya. Nggak runtut. Mikir angin iki. Harusnya kan A B C D E F G gitu. Kenapa A Z A D gitu kan malahan. Nah, dia kadang berhenti di bagaimana cara mensistematisasi gitu kan. Mensistematisasi gitu ya. Nah, lebih kadang dia cuman berhenti di pikirannya, konseptualnya hanya di omongannya, atau bahkan cuman apa istilahnya itu cuman hanya di pikirannya. Tapi nyon sewu, Mas, banyak kadang dari kita mungkin kita tahu dia berpikir gini, dia berpikir gitu. Yang lebih fatal itu kan kalau tidak berani berpikir, itu kan fatal lagi. Harusnya kamu paling tidak beranilah berpikir, meskipun kadang kita tahu pikirannya itu nggak ngarah kemana lagi. Tapi kamu harus tahu sikap rendah hati juga diperlukan untuk senantiasa terbuka pada ilmu yang baru, kebenaran yang baru. Saya kira itu yang perlu diperhatikan dari seorang pengajar. Bagaimana harus berpikir tadi, Gus ya? Okay. Harus menyiapkan banyak hal dulu berarti. Tentu. Biar enggak selegenci, Gus. Iya. Mau selegenci tadi loh. Iya, mau selegenci error gitu aja. Ya, artinya enggak boleh asal mengkritisi, asal ingin diklaim orang yang rasional, yang superior. Iya. Ya, kamu loh nanti rawan kejegur jurangmu dewe. Iya, sukanya begitu. Siap-siap sih lah. Ya, Gus gitu. ya. Setuju kalau itu, Gus. Kalau bahasanya closing, nanti kamu sesat. Mereka langsung jawaban yang paling nyun sewu produk bikin mangkal apa? Kami kan tersesat di jalan yang benar. Pasti sering sekali.
Orang mengatakan itu. Si monggo boleh dikritisi, boleh cocok, boleh enggak cocok. Begitu mawon. Yang penting kan saya tidak menyesatkan. Iya. Tersesat di jalan sesat sendiri. Yeah. Santri ini kan identik dengan keilmuan. Yeah. Keilmuan yang dibungkus dengan adab, dengan akhlak. Yeah. Santri itu juga dituntut untuk kritis. Yeah. Santri itu bahkan dituntut untuk hafal. Yeah. Hafal tekstual literasi yang hendak mereka pelajari. Itu Gus. Di pondok kan kita harus hafalan. Orang hafalan pelajaran itu Gus. Pelajaran alatnya pun yang itu hanya sifatnya rumus itu bahkan kon ngapal ke Gus. Maka santri ini secara tidak langsung punya potensi besar untuk menjadi filsuf yang utuh, filsuf yang mempunyai pijakan yang luas. Tetapi kadang karena keterbatasan dari fan-fan yang santri-santri pelajari di pondok ini, stimulan filsafat itu kan sangat sempit bagi santri. Maka kalau jenengan pribadi dari kalangan santri, dari keluarga santri, apa hal yang jenengan perhatikan sebagai anjuran untuk nilai filsafat ini bisa lebih hidup dalam konteks keagamaan pelaku-pelaku santrinya ini tadi? Gimana Gus? Saya bulat enggak? Kalau bulat tak ulangi Gus. Enggak ya? Saya tahu arahnya kemana. Kalau mau jujur Mas, saya masuk filsafat itu dengan background saya orang pondok itu kan penentangannya itu kan beberapa. Lewat pertentangan dulu Gus. Iya. Pertentangan internal. Yo. Gitu. Baik keluarga atau Pak Yai gitu. Iya. Cuman gara-gara itu juga saya mulai meyakinkan diri saya. Ya Allah, saya itu menyukai ini. Dan saya tahu ini ilmu jenengan juga. Maka dari itu paling enggak, kalau dulu saya tekankan sekali, semoga saja istilahnya gini Mas, kalau saya malah membedakan gini, pas saya itu masuk kuliah, saya itu kan pada kondisi yang masih dalam lingkungan pondok. Pernah dulu saya punya pikiran, mending saya enggak mondok lagi, saya pengen gelut dengan dunia yang begitu-begitu, yang dunia akademik ilmuwan yang liar gitu. Yang kritis. Tapi gitu. Ketika saya bilang itu ke guru saya dulu di Rabiat, bahasanya bilangnya begini, sampean mondok Mas, itu tandanya Anda masih punya rem. Makanya yang bisa dibilang makanannya, kalau Anda santri, silakan mau belajar apapun. Tapi sebagai santri, Anda paling tidak tahu caranya ngegas dan ngerem gitu. Karena tahu Anda remnya kemana, mungkin Anda ngegas ngerem tidak tahu mau arah kemana, mau ini nyasar atau tidak nyasar. Tapi paling tidak Anda tahu mana saatnya ngegas, mana saatnya ngerem, mana saatnya lihat spion. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya. Artinya pemahaman dari yang sampaikan utarakan tadi di awal bahwa filsafat dan agama ini adalah hal yang saling menguatkan. Satu bentuk penguatan dari fungsional ini kan jauh bisa lebih hidup itu loh maksudnya kan. Ya toh? Jauh lebih bisa hidup, jauh lebih bisa lestari ketika santri ini mulai memasukkan filsafat itu menjadi opsinya dia. Iya. Katakanlah semenjak pas ngeten Mas, kalau mau jujur ya. Saya itu pas saya masuk filsafat, saya kan masih jadi pengurus dan mulai ngaji anak-anak gitu. Banyak anak-anak yang tanya, Mas filsafat itu piye gitu segala macam. Saya jawab yo senjelimet tadi nggih Mas. Tapi akhirnya kalau nggak tahu kenapa pas lulus yang masuk filsafat malah yo ada aja gitu. Saya pikir buat dihindari nggak apa-apa loh gitu. Siapa tahu hidupmu nggak berakhir di situ. Tapi nyatanya Kodarullah mereka diizinkan belajar itu. Kenapa Gus? Itu. Kenapa sampean punya pikiran seperti itu? Sebenarnya itu hanya guyon Gus, katakanlah. Artinya serius Gus. Artinya soalnya sorot mata jenengan kayak
Pikirannya kelihatan. Apakah mereka istilahnya ngeten mawon? Serius apa enggak ya? Mboten. Saya mungkin agak mulai istilahnya itu meragukan apakah mereka istilahnya punya pertimbangan sebagaimana saya. Yang ada pertentangan. Tapi ini fans saya yang saya sukai dan saya mau katakanlah berkecimpung di dunia itu. Kalau mereka beneran mau, malah saya sangat apresiasi. Tapi kalau nyun sewu, kalau dulu ngeten Gus, di pas saya kuliah, pernah ditanya dosen saya, mana di sini yang ngambil filsafat pilihan pertama? Saya banyak yang ngacung banyak ternyata. Sampai salah satu teman saya itu ditunjuk, sampean ngambil filsafat pilihan pertama kenapa Mas? Dia jawab apa? Salah pencet Mas. Ada yang bilang begitu. Meskipun yang lain-lain itu banyak lah alasannya yang lebih filosofis. Mau mencari apa lah, Tuhan mencari jati diri lah. Yang ini salah pencet. Ya Gus. Kalau Gus Ziva memilih setelah mempertimbangkan filsafat, apa manfaat atau latar belakangnya apa Gus? Kenapa latar belakangnya kenapa kok jenengan bahkan sampai menimbulkan konflik di internal sampai kiai sampean ya toh? Kalau tapi kok sampean tetap kekeh dengan pilihan itu? Kalau mau jujur Mas, itu pas di awal-awal aliyah ketika mau lulus, saya mulai menikmati istilahnya itu angkringan Joko. Bukan. Enggak. Itu kan sampean gitu loh. Saya kan dulu akhirnya kalau nakal malah ke Gramet. Nah, dari Gramet itu kan ketemu dengan buku-buku filsafat yang ternyata mengasihkan juga. Itu di sampean aliyah di saya sendiri. Katakanlah kalau dulu itu, kalau mau jujur Gus, buku yang mungkin melatar belakangi itu kenapa saya mau penasaran, istilahnya itu menggerakkan hati saya untuk mengambil kuliah filsafat. Itu dulu ada buku judulnya itu yang nulis itu Pak Yai Agus Sunyoto. Dulu itu novel, saya agak lupa judulnya, itu namanya kalau nggak salah Sastra Jendra Pangruating Diyu. Itu ada novel itu menggambarkan seorang yang istilahnya itu disebut sodron gitu, makanya dia disebut Kiai Sodron. Dia itu pikirannya aneh-aneh, terus bagaimana dia akhirnya itu mencari kebenarannya sendiri gitu. Sampai nanti ada buku lagi tentang wali di Jawa tentang yaitu Siti Jenar. Saya mulai tertarik ketika baca buku itu. Tapi katakanlah itu sebenarnya hanya, saya pikirnya itu bukan penyebab sih, tapi lebih ke trigger. Dia yang memelatuk saya untuk kemudian, ternyata ada hal-hal yang mungkin kita perlu tahu, yang juga bagian dari dunia keilmuan kita, yaitu dunia filsafat. Nonton niku. Makanya kan melihat lagi, kalau mau jujur, kalau role modelnya nyun sewu ketika kita itu belajar dari para ulama, kita tuh nyun sewu kalau mengambil orang yang tidak cocok filsafat, itu kan kita ngambil dari nyun sewu ulama kita, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, karena beliau pernah saya sebut saja ngeritik filsafat. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, beliau itu kan mau istilahnya, polanya dalam mengkritik itu kan nggak mungkin hanya sekedar kritik. Dia tahu A sampai Z. Kalau mau jujur, beliau itu sangat-sangat filsuf. Kalau orang banyak bilang dari cara mengkritiknya, cara mengkritik sampai akhirnya beliau berakhir di tasawuf gitu. Bahkan kan sebenarnya kalau mau jujur, kalau jeli, sebelum beliau nulis Tahafut Falasifah itu ada kitab beliau namanya Maqasid Falasifah. Beliau mengatakan bagaimana filsafat itu harusnya bagaimana. Ya, kalau mau jujur, kalau orang mau orang pondok yang kita notabene-nya akrab dengan Imam Ghazali, harusnya ya pahamlah untuk bisa ke karya-karya beliau. Enggak sekedar kita tahu beliau enggak cocok sama filsafat, tapi paling enggak terbukalah untuk kenapa beliau bisa enggak cocok dan enggak cocoknya sebelah mana, dan gitu. Bentuk ekspresi kerja cocokannya itu seperti apa? Nah, gitu. Baru kita bisa bersikap. Ya, dasarnya filsafat itu kan berpikir ya, Gus. Nah, yang penting kita memaksimalkan pikiran dengan bijaksana. Kita sudah filosofi. Iya. Mantul. Yap. Filosof atau filosofi gitu loh. Kamu mau sufi atau filsuf? Jadi malah tanya itu. Enggak kan. Iya, enggak apa-apa. Tadi
Mau tanya apa ini Gus tadi Gus? Terakhir tadi. Terakhir ya kenapa yang membuat Anda masuk filsafat itu tadi tuh? Motivasinya itu loh. Itu tadi ya, dari buku-buku yang sudah tentang dimensi lain itu ternyata masih banyak ilmu. Ternyata ada filsafat yang harus saya dalami lagi. Dan saya cocok gitu. Dan saya walaupun menuai konflik dulu. Nah itu. Sampai ketagihan sekarang lanjut strata pendidikannya lebih tinggi, filsafat lagi. Itu yang kadang kita maksud keberanian harus dari situ. Ngicip-ngicip tapi ketagihan. Nah gitu. Bahaya ngicip-ngicip. Tahu batas dong gitu. Monggo. Kalau ada filsuf yang mengatakan Tuhan itu sudah mati. Ya. Itu yang dimaksudkan dari filsuf ini tuh apa? Itu kan dari Friedrich Nietzsche ya, tadi ini kan melebar dari ini enggak di agama tadi. Ini enggak langsung diarahkan ke kenapa orang bisa ateis itu kan enggak. Kalau kalau saya ada teman yang benar-benar mempelajari Friedrich Nietzsche ini kan sebenarnya itu kan ya dia kritik itu tentang keabsolutan suatu pemahaman gitu loh. Tentang metafisika atau tentang pengetahuan. Nah bagi dia kalau orang masih terpaku pada pikiran yang terlalu besar, entah sebutannya Tuhan, entah sebutannya agama, entah sebutannya negara kalau gitu. Sebenarnya poinnya itu di situ. Ketika kita hanya menyandarkan pada hal di luar diri kita, ya toh. Terus itu malah mengganggu dari esensi diri kita yang bisa memaknai hidup kita sendiri gitu loh. Makanya kalau beliau dilawan aja gitu loh. Karena bagi dia memang itu sebenarnya enggak ada. Itu Pak bikinannya orang-orang tok gitu. Kalau beliau itu bilang kan gini, kenapa orang tahu bicara kebenaran? Karena dia takut ilusi tentang dirinya itu dihancurkan. Itu Friedrich Nietzsche pernah bilang gitu. Makanya dia bicara kebenaran. Iya. Cuman kalau mau jujur, pernah begini Mas. Ada cerita lagi. Dosen saya itu juga pernah pas di awal kuliah itu pernah membahas ini. Kenapa ada filsuf ini bilang Tuhan telah mati gitu. Kalau beliau malah ngasih ceritanya gini. Itu Nabi Ibrahim bukan bunuh Tuhan lagi, ngampak Tuhan gitu. Kan berhalanya dikampak itu. Cuma ada satu Tuhan, ngapain banyak-banyak kan gitu. Kalau jujurnya kan gitu, itu gitu. Apa harus ngidolain yang orang di Jerman itu? Analogi ceritanya itu. Ada analoginya itu. Saya kira iya ya benar juga ya istilahnya kan ke situ. Artinya kan kenapa modusnya ke situ? Kalau saya pernah memahaminya itu kalau kita masih terperangkap pada istilahnya tuh apa? Tuhan-Tuhan yang palsu, yang masih bikinan kita sendiri, enggak Tuhan yang hak, enggak Tuhan yang sejati, yang harusnya kita itu pahami lewat perjalanan yang panjang gitu, istilahnya gitu. Kita kan pasti akan terpuruk pada berhala-berhala baru yang mungkin kita pikir cuma pikiran kita, atau kita hanya bergantung pada benda itu. Menuhankan. Nah, tanpa kita sadari atau kita sadari sendiri. Ya, maka Tuhan yang mati itu ya yang kamu Tuhan. Iya, harusnya itu kan yang enggak hakikat itu harusnya jangan sampai jadi Tuhan gitu loh. Karena itu nanti mati, karena sudah mati. Nah, oke. Harusnya kan kita membacanya lebih enaknya ke situ. Enggak usah jadi ateis, enggak ateis cuma apa itu malas sholat kan ngapain gitu kan. Iya, Gus. Yang orang malas sholat aja masih beriman kok. Kamu enggak usah bawa-bawa ateis gitu. Lanjut. Ngaten. Bisa begitu. Agama itu bisa sempurna. Ya. Bisa enggak agama sempurna itu lewat filsafat? Bisa. Karena perintah agama itu harus berpikir. Makanya penekanannya ketika agama saja perintah untuk berpikir dan filsafat memfasilitasi itu. Itulah saat dimana filsafat dahulu baru beragama. Gitu. Filsafat menjadi penyempurna dari orang beragama. Bahasanya bagian penting. Saya bilang penting. Gitu. Kalau kesempurnaan kalau nunggu mati aja nggak apa-apa. Filsafat dalam kurung berpikir. Iya. Nah beragama enggak berpikir. Iya. Kalau maksudnya kan katakanlah agama itu kan tetap mau bagaimanapun untuk manusia lebih baik kan dari Allah untuk manusia kan gitu. Kita percaya tapi tidak tahu apa yang kita percaya. Akhirnya kan sebenarnya filsafat harus bagaimana juga istilahnya
mulai mempertanyakan kita tuh beragama dengan benar nggak sih, gitu loh. Itu kan harus penting juga. Jangan-jangan kita nggak tahu agama yang sebetulnya. Gitu. Islam itu apa ya? Wis gitu, banyak lah. Ya oke, berarti memang penyempurna Islam ini memang satu indikatornya ya berpikir, termasuk itu berfilsafat. Ya. Oke, terakhir Gus. Ya. Terakhir sebelum saya tutup dengan pertanyaan maksudnya. Berarti belum terakhir ya? Oh ya udah. Yang terakhir saya keep dulu. Oke, sorry. Saya matur ke Gus Ziva, saya ingin menyampaikan hal yang itu harus jenengan amini maksudnya. Semoga Alina Roh Podcast ini bisa menebar kebermanfaatan. Amin. Bisa menjadi jembatan mensiarkan syariat lewat cara lain, lewat kemasan lain, sesuai kebutuhan zaman. Ya Gus ya. Amin dulu Gus. Amin. Ya. Terakhir Gus, kesimpulannya, bagaimana cara agar tidak salah memahami dalam konteks berfilsafat? Satu, bagaimana agar tidak salah memahami berfilsafat dalam beragama? Filsafat dulu, sempitnya, melebarnya, berfilsafat dalam beragama. Terakhir Gus. Kalau bahasanya gitu Mas, kan ada istilah itu, berpikir kita itu jangan hanya langsung verifikasi semuanya ini A sampai dengan A gitu kan. Tapi kadang ada hal-hal tertentu di kehidupan itu ada falsifikasinya. Kita lihat ada salah tertentu ini, kita lihat ada kebenaran baru gitu. Kalau saya, kenapa kita bisa menyebut itu salah? Atau kenapa bisa filsafat jadi salah ketika orang mempelajarinya? Bisa jadi salah. Bisa. Katakanlah ada kemungkinan ke situ. Ketika dia bahasanya tidak menempatkan pada porsinya. Makanya kalau mau jujur, dalam ilmu termasuk dalam filsafat, keadilan itu juga dalam bahasan yang terus menerus itu. Bagaimana kita memposisikan atau tahu porsi yang harus dikeluarkan, yang gitu. Setiap apapun keilmuan ilmu itu memang harus ada aspek adilnya tadi. Makanya kan kalau mau jujur, kita mungkin menganggap apa yang kita utarakan itu benar, terus orang lain itu salah. Terus nyun sewu, kadang kalaupun kita ternyata salah, kita nggak mau ngakui itu salah. Apakah kita bisa seberani itu? Makanya tetap ada kerendahan hatian, tetap bagaimana kita bersikap menempatkan porsi dan proporsi. Adil itu. Tadi itu. Oke, mantap. Lalu Gus. Seterusnya jawabannya. Makanya untuk dari situ kadang gini, ketika kita kadang menekankan bagaimana biar tidak salah. Salah itu sebenarnya mau bagaimanapun bisa dianggap wajib, bisa dianggap sunnah, bisa dianggap mubah. Tergantung porsinya juga. Tapi kalaupun udah salah, jangan kita hanya mengatakan oke, saya salah, atau oke, saya salah di sini, terus mau apa? Atau bahkan lebih buruk, kamu nganggap saya salah kan anggapan Anda. Ya. Nah, masih banyak orang berbulatnya di situ. Kalau mau jujur, oke, ketika dia salah, berarti kan dia harus melihat kebenaran baru yang harusnya dia cari lagi. Gitu. Makanya kalau mau jujur kan, ini filsafat itu kan termasuk pencarian kebenaran yang tiada henti. Karena mau bagaimanapun, bagaimana kita minawah ilawah itu kan dalam rangka itu juga. Kebenaran itu terus berjalan. Ya. Sepanjang waktu akan pernah mati. Terus berfilsafat dalam beragama, agar tidak salah dalam memahami berfilsafat dalam beragama. Itu tadi, artian ada hal-hal ini Mas. Mungkin bahasanya gini. Ada hal-hal yang katakanlah filsafat sama agama. Ini kalau dipisahin itu ketika ngobrolkan suatu objek, itu sama-sama sepakat begini. Gitu. Tapi ada hal yang mungkin ini urusannya agama. Nah, filsafat enggak usah ikut campur. Atau ada urusannya filsafat, itu agama enggak usah ikut campur. Campur. Kadang orang nggak bisa
memisahkan kata kala itu mengklarifikasi ini harusnya bagaimana gitu. Bisa ini kan karena ada unsur adil itu mungkin tadi Gus. Atau barangkali dia nanti menemukan bahwasanya ini objeknya sama, katakanlah tadi apa itu agama ngomong begini, tapi kalau cara filsafat mungkin nggak pas nih. Bagaimana cara bisa masuk gitu loh. Makanya kan agama juga penekannya perlu bahasa-bahasa filsafat supaya lebih bisa diterima secara universal gitu. Termasuk filsafat dia kalau dalam apa itu dalam koridor agama, orang-orang beragama itu kan tetap diminta untuk memaksimalkan fitrahnya gitu. Makanya kan sampai kenapa nanti dalam apa itu memahami Quran ada takwil segala macam kan begitu. Itu kan dalam rangka itu juga dikembalikan lagi ke manusianya. Iya, gitu. Oke Gus, oke. Ya. Mantap. Ya. Terima kasih waktunya Gus. Yap. Satu pesan singkat. Ya. Satu pesan singkat untuk yang mendengarkan Gus. Oke. Nah, apapun pesan jenengan apapun terserah. Nggih. Sak kerso. Satu pesan singkat mawon. Kamera niki. Apapun yang terjadi, kunci dalam hidup adalah ilmu dan dzikrullah. Itu saja. Terima kasih atas waktunya Gus Siva. Sehat selalu, maju terus dan selalu diridhoi Allah. Itu saja. Sampai jumpa di Alina Roh Podcast berikutnya.